Kelahiran Pedang Iblis bab 1691 tidak dapat dihindari. Apa itu tadi? Luke berteriak ketika kelompok itu bergerak melalui struktur bawah tanah. Bagaimana aku bisa tahu? Jawab Nuh. Kita berbicara tentang keberadaan peringkat 9. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menemukannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Raja Elbas bertanya sambil memeriksa keadaan prasastinya. Kami meninggalkan daerah itu dan tidak pernah kembali ke tempat terkutuk ini, Noah mengumumkan. Situasinya menjadi terlalu rumit bagi eksistensi di level kita. Misi telah selesai. Kita harus kembali ke sisi lain tanah abadi. Sudah berangkat, suara Robert bergema melalui struktur bawah tanah sebelum tetesan ungu mulai menembus langit-langit yang tertulis dan menghancurkan garis emas. Kelompok tersebut ingin melanjutkan pelarian mereka, namun struktur bawah tanah runtuh sebelum mereka dapat terbang melewati serangan tersebut. Warna putih membanjiri terowongan, dan trio familiar muncul di atas mereka. Kenapa kamu malah mengikuti kami? Noah bertanya sambil memeriksa area tersebut. Kupikir temanmu akan mengambil alih situasi ini sekarang. Mereka punya binatang ajaib yang harus ditangani, jelas Robert. Tetap saja, Lord Augustus telah memerintahkan kita untuk mengeksekusi mereka yang memberontak terhadap langit dan bumi. Kata-katanya mutlak. Ayo kita bunuh satu sama lain setelah kita menjauh dari medan perang, teriak Noah. Tapi Robert dan teman-temannya sepertinya tidak mau menunggu. Mantra berkumpul di sekitar sosok mereka. Robert, Castor, dan Rebecca tidak hanya mengandalkan hukum mereka yang lebih lemah di sana. Mereka juga menggunakan keberadaan mereka yang sebenarnya untuk menciptakan kemampuan berbeda yang menargetkan anggota kelompok Nuh lainnya. Raja Elbas dan yang lainnya tidak mengembangkan kekebalan apapun terhadap hukum langit dan bumi. Sehingga ketiga pemimpin tersebut dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk melawan hukum langit dan bumi. Situasinya tampak buruk bagi kelompok Nuh. Sepertinya tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari jangkauan mantra. Noah tidak segan-segan mengarahkan pedang terkutuk itu ke arah lawannya. Dia tidak akan mati tanpa melakukan perlawanan, tapi medan perang akhirnya menyelamatkannya sebelum dia bisa menyerang. Singa dan pasukan baru bentrok, dan gelombang kejut besar menyebar dari posisi mereka. Kekuatan yang dihasilkan oleh kedua kekuatan tersebut menghancurkan seluruh wilayah dan mencapai posisi Nuh, mengganggu kestabilan mantra yang mengancam kesejahteraannya. Gelombang kejut menghempaskan kelompok Robert dan menciptakan celah bagi tim Nuh. Para ahli meninggalkan struktur bawah tanah dan mulai terbang ke arah yang berbeda dengan harapan bisa lolos dari amukan medan perang. Cahaya putih bersinar di langit dan mengirimkan energi ke kelompok Robert. Cedera para pemimpin sembuh dalam sekejap dan memungkinkan mereka mengejar tim Nuh. Para ahli dapat mengandalkan hukum mereka yang sebenarnya selama pengejaran, dan kecepatan mereka ternyata jauh lebih tinggi dari target mereka. Kita tidak bisa melepaskannya, Raja Elbas berkomentar, tapi Nuh tidak mempermasalahkannya. Noah tidak berbohong kepada Robert sebelumnya. Dia ingin sang ahli bergabung dengan organisasinya, tetapi kedatangan makhluk peringkat 9 telah merusak rencananya. Namun, Nuh tidak keberatan melanjutkan pertarungannya melawan 3 penggarap panggung yang solid setelah medan perang jauh. Kami sudah menangani keberadaan peringkat 9 sebelumnya, jelas Noah. Melawan mereka tidak mungkin dilakukan pada level kita saat ini. Mari kita menjauh sejauh mungkin dari medan perang dan berharap singa memberi kita cukup waktu untuk mengalahkan lawan kita. Tidak ada yang bisa mengeluh tentang rencana Nuh. Situasi mereka cukup jelas. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari para pemimpin, jadi perkelahian tidak bisa dihindari. Babi, Fergie, Elbas dan Luke akan menjaga Rebecca, perintah Noah. Wilfred dan Divine Demon akan menangani Castor. Aku akan mengalahkan orang terakhir. Ayo kita coba selesaikan semuanya dengan cepat. Pembagian itu tidak terjadi secara acak. Noah telah membentuk setiap tim setelah melakukan evaluasi singkat terhadap teman-temannya. Aset yang lebih lemah akan merawat pemimpin yang terluka, sedangkan aset yang terkuat akan menangani Castor. Nuh dapat menghadapi sendiri pemimpin terkuat karena penolakannya terhadap hukum langit dan bumi. Terlebih lagi, dia ingin Robert berpindah pihak, jadi dia harus menangani masalah ini secara pribadi. Robert dan rekan-rekannya mencapai tim Noah dalam beberapa detik, tetapi gelombang serangan memaksa mereka menghentikan pengejaran untuk sementara. Raja Elbas dan yang lainnya meluncurkan kemampuan besar ke arah lawan mereka, dan Nuh memastikan untuk menutupi serangan itu dengan keberadaannya. Tim Nuh berhasil mendapatkan beberapa detik lagi, memungkinkan mereka melarikan diri lebih jauh ke tanah abadi. Namun, kelompok Robert berhasil menyusul dengan cepat, dan pertahanan yang menutupi tubuh mereka membuat upaya lain untuk menghentikan situasi menjadi sia-sia. Nuh telah menyampaikan apa yang telah dia pelajari tentang kemampuan ketiganya selama melarikan diri. Raja Elbas dan yang lainnya siap menghadapi lawan tersebut. Satu-satunya masalah dalam rencana itu adalah kebutuhan untuk mengandalkan singa. Para ahli segera kehilangan momentumnya, dan kelompok Nuh tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka membagi diri sesuai perintah Nuh dan mulai fokus pada lawannya. Nuh menembus kehancuran yang diakibatkan oleh serangannya sementara materi gelap menyelimuti sosoknya.
Pukulan terakhir membutuhkan pedang terkutuk, jadi tubuhnya mengalami kelemahan besar. Lingkaran ungu memenuhi pandangannya, tapi Noah menusukkan pedangnya untuk membuat lubang pada mantra pertahanan itu. Matanya segera melihat sosok Robert di ujung tempat yang rusak itu, dan senjata Noah tak segan-segan menyala lagi. Singularitas lurus menembus terowongan dan mencoba mendarat di Robert, tetapi keberadaan Robert meledak keluar dan menghancurkan upaya Nuh untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ledakan tersebut juga melibatkan medan perang lainnya. Rebecca dan Castor menderita karena pelepasan energinya, tetapi langit dan bumi merawat luka-luka mereka. Mereka bahkan membangun kembali Robert dalam hitungan detik. Itu tidak terlalu buruk, dengus Robert. Robert lebih takut pada hukum Nuh daripada kematian. Langit dan bumi akan selalu membawanya kembali meskipun keberadaannya diledakkan, namun para penguasa itu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Nuh mencemari dirinya. Pakar tersebut menggunakan situasinya untuk keuntungannya. Mendapat dukungan dari langit dan bumi memungkinkannya untuk melakukan rencana yang kejam tanpa mengambil risiko kehilangan sesuatu. Nuh tidak mempermasalahkan detail itu. Dia sudah menerima bahwa Robert cukup banyak akal, tetapi ahlinya sekarang sendirian. Nuh bisa menggunakan semua tipuannya padanya dan memaksanya menundukkan kepala sebagai tanda penyerahan. Lapisan padat zat beracunnya berbenturan dengan singularitas dan memblokir serangan tersebut. Robert berhasil menghentikan tebasan yang dihasilkan melalui pedang terkutuk itu meskipun dia hanya memiliki hukum yang lebih lemah. Apakah dia sudah belajar banyak tentang seranganku? Nuh bertanya-tanya melihat pemandangan itu. Hukum Robert bisa beradaptasi dengan lawannya. Sebelumnya ia hampir mampu mengeksploitasi kelemahan Nuh, namun kini ia tampaknya mampu melawan serangannya juga. Waktu untuk permainan sudah berakhir, Robert mengumumkan. Anda telah membuat saya tetap hidup dalam terlalu banyak pertukaran. Saya telah belajar cukup banyak tentang hukum Anda untuk mengembangkan tindakan pencegahan terhadap semua teknik Anda. Aku masih punya trik, jawab Noah dengan nada dingin saat senyuman muncul di wajahnya. Itu akan segera berakhir, komentar Robert, dan energi beracun di sekitarnya berubah menjadi serangkaian serangan berbentuk jarum yang mulai menghujani Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1692 sedih. Nuh sebagian berbohong kepada Robert. Dia tidak punya banyak trik lagi. Sebenarnya, dia hanya memiliki satu kemampuan yang belum dilihat oleh para ahli. Situasi itu menghalangi Noah untuk menciptakan berbagai taktik yang bisa membantunya mengejutkan lawannya. Rencana dan strategi tidak dapat membantunya lagi. Sudah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga dan melihat apakah kemampuannya dapat mengalahkan kekuatan penuh Robert. Dunia gelap meluas dan menghadapi hujan massa beracun. Serangan berbentuk jarum menembus materi gelap dan menciptakan lubang besar pada teknik Nuh, namun Nuh masih berhasil menggunakan detik-detik singkat itu. Noah menggunakan dunia gelap untuk menyembunyikan gerakannya dan berteleportasi di belakang Robert. Pakar itu segera berbalik, tapi pedang menusuk lehernya sebelum dia bisa mengerahkan kemampuannya. Aura korosif menyebar ke seluruh daging Robert sementara bilahnya menusuk lebih dalam ke tubuhnya. Noah menggunakan seluruh kekuatan fisiknya selama penyerangan, namun dia masih kesulitan untuk menembus tubuh Robert. Mantra pertahanan menutupi Robert baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Dia tidak akan memberi kesempatan pada Nuh untuk membunuhnya. Kematian Melissa telah mengajarinya bagaimana segala sesuatunya akan berakhir jika kesadarannya menjadi gelap. Nuh tidak menyerah. Rekan-rekannya muncul di sekitar Robert dan mengerahkan kemampuan mereka untuk membantu serangan tersebut, tetapi zat beracun ahli menutupi area tersebut dan memaksa Noah untuk mundur. Bercak ungu menyebar di armor jahat itu, tapi lubang hitam dengan cepat menggantikan energi yang tercemar dan memungkinkan Nuh melanjutkan serangannya. Robert melakukan hal yang sama karena detik-detik yang diperoleh selama pelepasan kekuasaannya, dan kedua ahli itu segera menemukan diri mereka terbang menuju satu sama lain. Noah mengayunkan senjatanya ke arah Robert, dan Robert menciptakan kumpulan energi beracun berbentuk pedang yang berbenturan dengan bilahnya. Noah berhasil menusuk teknik lawannya, namun serangan tersebut ternyata hanya jebakan. Masa energinya meledak begitu senjata Nuh menembusnya. Bintik-bintik ungu melesat ke segala arah dan akhirnya menyentuh kulitnya. Serangan Robert berhasil menghancurkan berbagai pertahanan di tubuh Noah dan kembali menginfeksinya. Nuh menutupi area itu dengan api hitam, dan dunia gelap mengikuti mereka untuk meningkatkan kekuatan bawaan mereka. Materi gelap mendapatkan sifat apinya dan membakar berbagai massa beracun yang terkumpul di langit. Energi mereka menyembuhkan beberapa lukanya, namun kondisinya masih jauh dari ideal. Pedang terkutuk itu tidak pernah berhenti menyakiti Nuh. Tubuhnya di bawah armor jahat itu hancur berkeping-keping, tapi dia tidak berani menghentikan serangannya. Dia tidak bisa membiarkan Robert beristirahat sedetik pun. Sebuah luka besar terbuka di bahu Robert. Serangan Nuh sebagian telah menyentuhnya, tetapi langit dan bumi segera mengirimkan cahaya untuk memperbaiki luka itu. Namun, aura Nuh meluas sebelum cahaya itu mengenai Robert. Keberadaannya mengubah energi yang dikirim langit dan bumi dan menjadikannya tidak berguna bagi lawannya. Robert mendengus melihat adegan itu,
tapi perhatiannya tidak pernah lepas dari Noah. Dia melihat bagaimana senjata lawannya bersinar dengan cahaya gelap sebelum melepaskan singularitas besar yang mencoba menelan sosoknya. Akar itu dengan cepat mencoba memanggil dinding beracunnya, tetapi lingkaran cahaya gelap tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Robert awalnya mengira Nuh telah menyebarkan dunia gelap lagi, tetapi dia segera memahami bahwa tekniknya berbeda. Hukum di wilayah tersebut berteriak ketika langit dan bumi kehilangan kendali atas mereka. Robert mendapati dirinya mampu memeriksa detail itu, tetapi tubuhnya tidak menjawab perintahnya. Dia bergerak jauh lebih lambat dari biasanya. Waktu seolah membeku di sekelilingnya. Noah menggunakan kemampuan sandal untuk menghentikan Robert sesaat. Tekniknya tidak berhasil membekukan kultivator sepenuhnya, namun memberinya cukup waktu untuk mendaratkan pukulan yang tepat. Singularitas itu terbang melewati dinding beracun yang setengah terbentuk dan mendarat di Robert. Pertahanannya mulai runtuh akibat serangan itu, tapi Noah muncul di hadapannya sebelum dia bisa melepaskan diri dari teknik sandal. Noah dengan cepat menebas dengan senjatanya sementara Robert mulai bergerak normal kembali. Sang ahli mendapatkan kembali kendali atas kemampuannya ketika pedang menembus kulitnya dan menembus dagingnya. Robert melakukan yang terbaik untuk memperkuat isi perutnya, tetapi Nuh berhasil membuatnya membuang banyak energi. Pertahanannya sebagian besar melemah setelah menghadapi serangan sebelumnya, dan Noah tidak berani menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemampuan sandal hampir menggandakan hasil ofensif Noah. Dia berkesempatan untuk memukul Robert dengan dua serangan terkuatnya secara bersamaan. Robert telah belajar cara melawan serangan Nuh, tetapi serangan Nuh telah menggandakan kekuatan serangannya. Penundaan itu memberinya kesempatan untuk menggabungkan dua pukulan. Bilahnya menembus dada Robert dan mencapai bagian tengahnya. Aura korosif menyebar dari senjata dan mengalir ke dalam dagingnya. Terlebih lagi, Noah bahkan menendang pinggang sang ahli untuk menghancurkan sebagian besarnya. Mendengkur dan malam muncul di samping Robert pada saat yang bersamaan. Serangan mereka langsung menimpa sang ahli dan membantu Nuh menahannya. Robert kehilangan dua lengan dan sebagian besar tubuh bagian bawahnya dalam satu serangan. Nuh telah menggunakan semua triknya untuk menempatkannya dalam situasi itu, dan dia tidak berani menyia-nyiakannya. Robert masih bisa menggunakan energi mentalnya, tetapi tidak ada gunanya dengan aura korosif yang mengelilingi dantiannya. Jelas sekali bahwa ahlinya telah kalah. Nuh telah mengalahkan lawannya, tetapi lawannya memiliki langit dan bumi di sisinya. Membunuhku tidak akan membantumu, ungkap Robert. Lihatlah teman-temanku, teman-temanmu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak akan bisa menang melawan kekuatan kita yang sebenarnya. Robert benar, dan Noah hanya butuh waktu sesaat untuk mengkonfirmasi perkataannya. Kesadarannya meluas hingga mencapai teman-temannya dan situasi mereka jauh dari ideal. Rebecca hampir kembali menjadi kultivator tahap cair, jadi Raja Elbas dan timnya bisa menanganinya dengan cukup baik. Namun, kekuatan yang dimiliki langit dan bumi begitu kuat sehingga lawan-lawannya terus berjuang melawannya. Situasi Castor berbeda. Wilfred dan Divine Demon sedang melawannya, tapi mereka sepertinya tidak bisa menyentuh sosoknya. Sang ahli terus menggunakan gerakan anehnya untuk menghancurkan teknik dan menyebarkan kekuatannya ke arah lawannya. Adegan itu tidak terlihat bagus. Penggarap panggung padat bahkan memiliki cadangan energi yang lebih dalam, jadi teman-teman Nuh mungkin akan menghabiskan kekuatan mereka sebelum lawan mereka. Noah tidak menjawab, namun hukum ancamannya mulai mengalir dalam diri Robert. Tidak masalah ahlinya telah kehilangan sebagian besar tubuhnya. Noah masih ingin mengubahnya menjadi salah satu bawahannya. Tidak ada pembunuhan? Robert bertanya sambil menunjukkan senyuman, tapi Noah terus maju. Aura korosifnya terus menggoyahkan keberadaan Robert, dan Night sudah lama memasuki tubuhnya. Pemutusan hukum langit dan bumi telah dimulai, tetapi Nuh menginginkan lebih dari ahlinya. Ambisinya perlahan memicu transformasi. Sosok Robert mulai bermutasi saat Nuh tetap terhubung di dadanya. Daging dan tulang berubah dan mengubah Robert menjadi eksistensi yang tidak ada hubungannya dengan langit dan bumi. Robert berjuang untuk sementara waktu, tetapi akhirnya dia menyerah untuk mencoba membebaskan dirinya. Noah telah menyudutkannya. Meski begitu, dia tampaknya tidak terlalu sedih dengan hasil tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1693 transformasi. Robert memperlihatkan senyuman lebar yang tidak mencerminkan kondisi lukanya. Noah merasa sedikit terkejut melihat pemandangan itu, tapi dia segera memahami alasan di balik gerakan itu. Apakah kamu begitu cepat bosan dengan langit dan bumi? Noah bertanya sambil merendahkan suaranya. Saya tidak percaya bisa begitu meyakinkan. Kata-katamu tidak lebih dari ejekan kekanak-kanakan, bisik Robert. Tetapi kekuatanmu menunjukkan kepadaku jalan yang gagal kulihat dalam perjalananku. Apakah Anda ingin menggunakan saya untuk menjalani perjalanan kultivasi yang bebas dari kendali langit dan bumi? Nuh bertanya. Tentu saja, jawab Robert. Metodenya tidak masalah selama aku bisa mencapai tujuanku. Apakah itu menjadi masalah bagimu? Tidak sama sekali, Noah tertawa. Itulah satu-satunya tekad yang ingin saya terima.
Aku mungkin akan mengkhianatimu jika jalanmu ternyata gagal lagi, Robert menirukan tawa dinginnya. Siapa peduli? Noah berteriak saat ambisinya semakin meningkat. Tawa gila keluar dari mulut Nuh saat keberadaannya terus mengubah hukum Robert. Alam tidak pernah berhenti memisahkan sang ahli dari langit dan bumi, dan mutasi membantu rekannya dalam proses tersebut. Nuh merasa gembira. Potensinya meningkat setelah mengalahkan Melissa, dan satu-satunya gagasan untuk mencuri salah satu pengikut langit dan bumi semakin meningkatkan suasana hatinya. Kebanggaan dan kemarahannya digabungkan dengan keluaran kekuasaan yang dikeluarkan oleh hukumnya. Fitur-fitur Nuh yang baru ditingkatkan menargetkan langit dan bumi dan mempercepat transformasi. Kondisi Robert memburuk. Langit dan bumi tidak berhasil menyembuhkan luka-lukanya karena Nuh menghalanginya, dan ambisinya juga tidak membantu keadaannya. Kematian diperlukan dalam transformasi semacam itu. Robert tidak bisa langsung bermutasi menjadi makhluk yang bukan milik langit dan bumi. Pakar tersebut telah menyerah pada hukumnya untuk menggabungkannya dengan sistem dunia, jadi pada dasarnya Nuh harus membangunnya kembali. Tentu saja, Robert masih mempertahankan fondasi yang stabil. Ambisi Nuh tidak perlu dimulai dari awal. Ia dapat menggunakan hukum ahli dan memodifikasinya hingga kembali ke keadaan yang cocok untuknya tanpa menjadi bagian dari sistem langit dan bumi. Jangan melahapnya, perintah Noah sementara materi gelap keluar dari sosoknya dan menyelimuti Robert. Harga dirinya telah mengembangkan hubungan erat dengan rasa laparnya setelah transformasi. Noah tidak menyangka bahwa lubang hitam akan memakan Robert secara tidak sengaja, namun ia tetap mengingatkan keberadaannya akan keinginannya. Materi gelap mempercepat transformasi Robert. Ini menerapkan prosedur yang mirip dengan kelahiran kembali Fergie. Energi Nuh yang lebih tinggi mulai meniru keberadaan baru Robert dan memutuskan hubungannya dengan lubang hitam untuk menjadi bagian dari tubuh ahlinya. Nuh tahu betapa berbahayanya hasil dari proses itu. Dia mengubah eksistensi yang dia tidak bisa berharap untuk kendalikan bahkan setelah menjalin hubungan diam-diam antara pemimpin dan bawahan. Proses tersebut akan memberi Robert kesempatan untuk mengalahkan Noah karena hal itu menghilangkan kelemahan terbesarnya. Tidak adanya hukum langit dan bumi akan membuat Robert dapat menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan Nuh, dan transformasi tersebut bahkan akan meningkatkan fondasinya. Namun, Nuh tidak mempedulikan detail itu. Menempatkan pengekangan pada pikiran sang ahli juga bertentangan dengan keyakinannya. Anak buahnya harus bebas. Dia tidak ingin ada boneka di organisasinya. Pertempuran lainnya berlanjut sementara Nuh mengurung Robert di dalam kepompong yang terbuat dari materi gelap. Raja Elbas memimpin Luke, Fergie, dan si bodoh dalam pertarungan sengit melawan Rebecca. Sang ahli telah kehilangan banyak kekuatannya setelah kematiannya, namun dia masih mempertahankan tingkat kultivasi seorang kultivator panggung yang solid. Rebecca bahkan tidak harus bergantung pada hukum yang lebih lemah terhadap lawan-lawannya. Dia dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sambil mendapat manfaat dari dukungan terus-menerus dari langit dan bumi. Raja Elbas dan yang lainnya mendapati diri mereka tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi itu. Memenangkan beberapa pertukaran membutuhkan kekuatan penuh mereka dan tidak memberikan hasil yang layak. Rebecca selalu menyembuhkan luka-lukanya melalui cahaya langit dan bumi, dan dia tidak pernah menghabiskan energinya. Divine Demon dan Wilfred bahkan lebih buruk lagi. Mereka adalah monster di antara para ahli di tingkat budidaya yang sama, tetapi lawan mereka adalah ahli panggung solid yang tidak pernah menghabiskan energinya. Castor tidak menderita selama pertarungannya melawan Noah. Keberadaannya bertepi kekuatan yang membuat langit dan bumi abadi. Wilfred dan Divine Demon berhasil melakukan perlawanan, namun perjuangan mereka terasa sia-sia. Tak perlu dikatakan lagi, para sahabat Nuh segera mulai merasa putus asa dengan situasi mereka. Lawan mereka adalah makhluk abadi yang tidak dapat dipengaruhi oleh hukum mereka. Bahkan keahlian Raja Elbas yang luar biasa tidak dapat menemukan solusi untuk masalah itu secepat itu. Pandangan mereka akan tertuju pada Nuh dari waktu ke waktu. Dia adalah satu-satunya eksistensi yang mampu merusak hukum langit dan bumi dan menimbulkan luka abadi pada para ahli abadi itu, tapi dia tampak terlalu sibuk saat ini. Raja Elbas dan yang lainnya hanya bisa menahan serangan ceroboh Castor dan Rebecca saat mereka menunggu Nuh menyelesaikan pertempurannya. Mereka tidak sepenuhnya bergantung padanya, namun perjuangan mereka sepertinya tidak membuahkan hasil. Selesai, Night akhirnya ditransmisikan melalui koneksi mental. Pterodaktil kembali ke dalam sosok Nuh dan melanjutkan pemulihannya. Malam belum memperbaiki sayapnya, dan hanya lubang hitam yang bisa membantu dalam masalah ini. Lapisan materi gelap terus tertinggal di sekitar Robert. Malam telah memutuskan hubungannya dengan langit dan bumi, namun transformasinya belum berakhir. Nuh mengawasi transformasi tersebut, tetapi dia tidak melakukan apapun yang memengaruhi prosesnya. Robert harus bermutasi sendiri untuk mendapatkan hasil yang sesuai, dan dia masih membutuhkan waktu. Sebuah pusaran akhirnya muncul di depan Nuh. Kepompong hitam menjadi pusat gaya tarik yang kuat yang mulai mempengaruhi lingkungan. Gelombang energi menjadi mangsa gaya tarikan dan mulai menyatu menuju kepompong.
Bahkan kekuatan yang dikirimkan langit dan bumi kepada Rebecca dan Castor akhirnya terbang ke arah Robert karena pengaruhnya. Materi gelap Nuh tidak mengandung cukup kekuatan untuk mendorong transformasi seorang penggarap panggung padat. Robert memerlukan sumber energi lain, dan dunia tidak dapat menentang keinginan itu kepompong bertambah besar seiring energi yang terkumpul di dalamnya. Noah perlahan melepaskan senjatanya dan menyimpan pedang terkutuk itu sebelum membakar sebagian kekuatan yang diserap Robert. Prosesnya telah mencapai tahap akhir. Robert bahkan tidak membutuhkan ambisi Noah lagi. Dia akan terus bertransformasi hingga keberadaan barunya stabil. Nyala api Nuh tidak mempengaruhi transformasi. Dia tahu bagaimana proses itu bekerja dan mencuri sedikit energi dari gaya tarik tidak akan merugikan Robert sedikitpun. Terlebih lagi, dia harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang terkutuk itu, jadi dia tidak keberatan menunda kelahiran kembali bawahannya. Retakan akhirnya muncul di kepompong. Gelombang materi gelap mengalir kembali ke dalam tubuh Nuh dan mengisinya dengan energi yang tidak digunakan Robert selama transformasi. Sosok humanoid yang menampilkan satu tanduk kecil di sisi kiri dahinya terlihat di antara arus hitam. Robert muncul lagi di antara langit putih, namun keberadaannya telah berubah total. Langit dan bumi mengungkapkan kemarahan mereka pada adegan itu. Sebuah sambaran petir menimpa sosok Robert, namun serangan itu hancur ketika menyentuh aura barunya. Energinya bahkan menyatu dengan tubuhnya dan menyehatkan dagingnya. Hukum baru sang ahli adalah produk ambisi Nuh. Ia memiliki perlawanan yang sama terhadap langit dan bumi. Robert mirip dengan iblis sekarang. Kesengsaraan tidak berhenti di situ, tetapi gelombang materi gelap segera melesat menuju sambaran petir yang datang. Nuh masih membutuhkan energi, dan langit dan bumi telah memberinya kesempatan untuk mendapatkannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1694 bantuan. Materi gelap Nuh meniru ciri-ciri apinya dan terus membakar sambaran petir hingga mencapai sumber kesengsaraan. Awan gelap yang berkumpul di tempat acak di antara langit terbakar di bawah kekuatan serangan Nuh. Energi mereka kemudian mengalir kembali ke tubuhnya dan menyembuhkan luka yang disebabkan oleh pedang terkutuk itu. Noah terus maju hingga awan hitam benar-benar lenyap. Tubuhnya hampir kembali ke puncaknya saat itu, dan hanya haus darahnya yang masih membawa jejak pertarungan sebelumnya. Bagaimana rasanya menjadi musuh langit dan bumi? Noah bertanya tanpa menoleh untuk melihat bawahan barunya. Sensasi berbahaya tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi tangannya terlintas sebelum Robert dapat menyelesaikan serangannya. Noah mendapati dirinya memegang pergelangan tangan sang ahli. Teman-temannya bahkan mengelilinginya di tempat berbeda. Zat berwarna ungu keluar dari jari Robert. Akar tersebut telah mencoba menyerang Nuh tepat setelah transformasi, tetapi dia memasang senyum mengejek di wajahnya. Sepertinya dia tidak punya niat nyata untuk menyakiti Noah. Menguji kekuatanku begitu cepat? Noah bertanya sambil cengkeramannya semakin erat. Teman-temannya menirunya. Mendengkur menyelimuti area itu dengan tubuhnya yang besar dan memasang salah satu taringnya yang besar di kepala Robert. Duan Long meletakkan mulut besarnya di pinggangnya, dan Knight duduk di bahunya. Akar parasit juga mulai menjalar ke arah Robert. Mereka sepertinya siap menembak ke depan dan menusuk mata sang ahli. Hanya pedang iblis yang tetap diam karena diyakini bahwa Nuh dapat mengendalikan situasi. Maaf, pemimpin, jelas Robert. Saya tidak bisa menahan diri. Saya belum pernah merasakan kebebasan seperti itu selama ribuan tahun. Robert mencoba menarik kembali tangannya, dan Noah melepaskannya. Akar tersebut kemudian mulai berlutut, namun Noah segera menendang dadanya dan memaksanya untuk berdiri. Tidak ada yang berlutut di organisasi saya, dengus Noah. Aku pantas mendapatkannya. Robert tertawa sambil mengeluarkan seteguk darah. Semburat ketakutan muncul di benaknya. Noah menahan diri saat melakukan tendangan. Robert akan mati jika tidak. Robert baru saja hidup kembali, dan keberadaannya telah berubah total. Dia tidak memiliki kendali yang tepat atas energi barunya, sehingga tidak bisa menghentikan serangan Noah. Bisakah kamu bertarung? Noah mengejek Robert saat melihat adegan itu. Tentu saja, Robert mengumumkan sambil menyeka mulutnya. Saya hanya perlu membiasakan diri dengan bentuk baru saya. Gunakan Rebecca sebagai boneka latihan, perintah Noah. Aku akan menjaga Castor. Apa kamu yakin? Robert bertanya dengan nada terkejut. Kamu sudah bertarung lama sekali. Biarkan aku menangani lawan terkuat. Saya ingin energinya, Noah menjelaskan tanpa repot-repot berbalik, dan Robert tetap terdiam. Senyum tipis muncul di wajah Robert. Dia telah melupakan perebutan kekuasaan, tetapi Nuh memaksanya untuk mengingat kembali bagaimana perjalanan kultivasi itu bekerja. Eksistensi harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperoleh energi, dan Nuh mewujudkan perasaan itu. Situasi Wilfred dan Divine Demon jauh dari ideal, tapi mereka adalah monster. Castor bisa mengalahkan mereka sepenuhnya, tapi dia selalu gagal menimbulkan luka parah. Divine Demon telah mengubah sebagian besar dunia menjadi masa biru yang tampaknya mampu menahan teknik aneh Castor. Tantangannya selama pertempuran melibatkan aspek kemampuan sang ahli dan membuatnya mengambil peran bertahan.
Wilfred menggunakan energi Divine Demon sebagai penghalang saat dia melancarkan serangan tanpa henti. Lengannya tidak pernah berhenti bergerak, dan badai pukulan meledak di udara antara Castor dan dirinya. Serangannya jarang berhasil mengenai sang ahli. Teknik aneh Castor menyebarkan kehancuran di tengah serangan Wilfred dan berhenti hanya ketika mereka mencapai penghalang biru. Kedua belah pihak tampak sama-sama cocok, tetapi pemeriksaan kedua akan mengungkapkan bahwa energi iblis surgawi perlahan-lahan mulai melemah. Terlebih lagi, memblokir serangan Castor membuatnya menghabiskan banyak kekuatan. Dia akan segera mencapai batasnya, bahkan dengan bantuan dunia. Daya tahan Wilfred lebih baik, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat menjangkau Castor. Pukulannya tidak bisa menembus pertahanan sang ahli. Kecakapan bertarungnya belum menyentuh kultivator panggung yang solid. Noah tiba-tiba muncul di atas Castor. Pedang iblis dan pedang terkutuknya jatuh ke bawah untuk menciptakan singularitas tajam yang ditujukan ke kepala sang ahli. Castor tidak membiarkan kejadian itu mengejutkannya. Auranya dengan cepat meluas dan mencoba menelan Noah dalam gelombang kekuatan destruktif yang ingin mendorongnya mundur. Serangan tersebut awalnya berhasil mendorong punggung Noah, namun parasit tersebut segera membantu dalam hal tersebut. Akar hitam dan materi gelap menyebar di atas pedang dan menutupi singularitasnya dengan aura korosif. Castor tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Nuh menggunakan pedang terkutuk dan seluruh persenjataannya. Hukumnya yang lebih lemah hancur karena serangan Nuh dan memaksanya melakukan manuver mengelak. Singularitasnya terlalu cepat dan besar. Castor melihat sebagian besar dadanya menghilang saat dia melarikan diri, tapi dia tidak membiarkan pemandangan itu menghentikannya. Noah dengan cepat menghilang untuk mengejar Castor. Materi gelap menutupi sosoknya dan menekan luka yang disebabkan oleh pedang terkutuk itu saat matanya mengikuti sang ahli. Noah tidak ingin memberikan kesempatan kepada Castor untuk pulih. Serangannya harus dilakukan tanpa henti. Castor berhenti di tempat yang jauh di antara langit. Dia tidak bisa mencoba mencapai tentara sekutu karena pertempuran di antara keberadaan peringkat 9, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk pulih. Energi korosif Nuh meluas ke seluruh dagingnya dan mengubah keberadaannya. Bahkan aura parasit membawa ambisinya dan membuat serangannya mematikan hukum milik langit dan bumi. Castor memanggil cahaya langit dan bumi, tetapi bayangan hitam muncul di atasnya sebelum langit menyinari sosoknya. Pakar itu segera melakukan salah satu tekniknya. Tangannya perlahan terangkat ke arah Nuh dan mengirimkan energi yang meresap ke dalam materi dan memaksanya hancur. Energi aneh itu menghancurkan beberapa akar dan membuka celah pada baju besi jahat itu, tapi Noah tidak membiarkan serangan itu menghentikannya. Bilahnya mengarah ke depan, dan kekuatan mulai terkumpul pada strukturnya. Bahaya memenuhi insting Castor dan memaksanya melakukan manuver mengelak lagi. Namun, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas sebagian kekuatannya. Masa materi gelap yang padat bahkan berkumpul di sekitar sosoknya dan menghentikan segala upaya untuk meninggalkan area tersebut. Pendengkur dan Duanlong memaksa Castor membuang waktu sedetik lagi untuk melepaskan diri dari pengekangan mereka. Nuh tidak membutuhkan apapun lagi. Singularitas keluar dari pedangnya dan mendarat di kepala sang ahli. Pertahanan bawaan Castor berusaha menahan serangan itu. Segala sesuatu di dalam dirinya berusaha menjaga pikirannya dan mengorbankan organ-organ yang dapat dibuang agar ahlinya tetap hidup. Namun, serangkaian gelombang kejut meledak di dadanya, dan energi biru mulai meresap ke dalam lukanya. Divine Demon dan Wilfred tidak membiarkan Noah menangani pertempuran itu sendirian. Mereka mengikutinya dan menyerang segera setelah mereka menemukan celah di pertahanan Castor. Energi biru milik iblis-iblis dapat melawan hukum Castor, sehingga melemahkan pertahanannya ketika energi itu meresap ke dalam tubuhnya. Serangan Wilfred membawa kekuatan fisik salah satu bibrida terkuat, sehingga dada Castor meledak menjadi tontonan yang mengerikan. Singularitas Nuh selesai menusuk sang ahli setelah kemampuan rekan-rekannya membuat isi perutnya tidak stabil. Castor mati tepat di bawah langit putih, tapi Snorre segera melebar untuk menghalangi hubungannya dengan cahaya. Dunia gelap meluas dan menyelimuti mendengkur. Ular itu bisa melepaskan Castor dan menyerahkan segalanya pada Noah dan Night. Duo ini akan berusaha membunuh ahlinya secara nyata. Kelahiran Pedang Iblis bab 1695 kegagalan. Nuh dan Malam sudah mulai menyempurnakan proses pemutusan hukum langit dan bumi. Materi gelap dan tidak adanya penghalang eksternal juga memungkinkan keduanya untuk menangani Castor dengan cepat dan tanpa gangguan. Energi yang bermutasi dan terputus yang dilepaskan oleh mayat Castor mengalir melalui materi gelap dan memasuki lubang hitam. Nuh tidak punya niat untuk menciptakan bawahan lain. Dia hanya menginginkan kekuatan kultivator untuk memuaskan rasa laparnya. Rasa damai untuk sementara memenuhi Nuh. Rasa laparnya hilang dalam sekejap, namun mengalahkan kultivator panggung solid lainnya membuat ambisinya semakin meningkat. Peristiwa itu menyempurnakan berbagai aspek hukumnya. Harga dirinya meningkat, sehingga rasa laparnya pun menyusul. Perasaan bahwa Nuh baru saja ditenangkan kembali lebih kuat dari sebelumnya saat auranya menyebar melewati tekniknya.
Dunia gelap akhirnya bubar, tapi langit tidak bereaksi terhadap kejadian itu. Castor telah meninggal, dan hukumnya telah meninggalkan sistem langit dan bumi. Para penguasa itu tidak dapat membangkitkan kembali sang ahli karena mereka tidak lagi memiliki keberadaannya. Cahaya putih kembali menyinari Nuh. Dia melirik ke arah langit sebelum menghela nafas panjang. Dia hampir mampu mempengaruhi struktur besar itu, tetapi tingkat budidayanya masih kurang. Pandangan sekilas ke medan perang tempat pertarungan makhluk peringkat 9 mengingatkan Nuh akan tempatnya. Dia hampir sampai, tapi dia masih perlu mengambil beberapa langkah ke depan. Nuh tidak bisa melihat banyak hal di medan perang. Cahaya putih memenuhi area tersebut dan menghalangi segala upaya untuk memahami pihak mana yang menang. Kekuatan yang dilepaskan di tempat itu terlalu kuat untuk indranya. Segera, pikir Noah sebelum berbalik ke arah teman-temannya. Wilfred dan Divine Demon juga telah melirik ke medan perang yang menampilkan 3 keberadaan peringkat 9, dan mata mereka membawa perasaan yang sama seperti yang muncul di wajah Nuh. Mereka ingin bergabung dalam pertarungan itu, tetapi tingkat kultivasi mereka belum siap untuk ranah itu. Ketiganya akhirnya melihat ke arah medan perang lainnya. Rebecca masih hidup, tapi dia telah mati berkali-kali selama Noah merawat Castor. Kedatangan Robert telah mengubah skala pertempuran demi keuntungan kelompok Raja Elbas, tetapi sang ahli belum menguasai keberadaan barunya. Dia lebih kuat dari Rebecca, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan iblis. Di sisi lain, Rebecca memasang ekspresi terkejut. Dia tidak percaya Robert telah meninggalkan langit dan bumi. Kejutannya tidak hanya datang dari tindakannya. Rebecca tidak tahu bahwa transformasi seperti itu mungkin terjadi. Robert menyerang Rebecca dengan gelombang hujan beracun. Yang terakhir mencoba menangkis serangan dengan gelombang panas yang dapat menutupi seluruh wilayah, tapi dia tidak pernah berhasil menghentikan lawannya. Raja Elbas dan yang lainnya membatasi diri untuk mendukung Robert. Mereka tidak perlu berbuat banyak dalam situasi itu karena sang ahli dapat menekan Rebecca dengan mudah, namun mereka masih ingin menguji kekuatan mereka melawan para penggarap panggung yang solid. Mereka semua menyadari bahwa mereka harus melawan lebih banyak pengikut langit dan bumi di masa depan. Itu adalah salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan kultivasi, jadi mereka harus belajar bagaimana menghadapi para ahli abadi itu. Nuh telah menemukan solusinya, tetapi mereka tidak dapat mengandalkannya dalam segala hal. Mereka harus menemukan metode mereka sendiri dan memadukannya dengan hukum mereka. Jika tidak, langit dan bumi akan menemukan cara untuk menekannya. Noah dapat memahami pola pikir itu, tetapi situasinya tidak memungkinkan dia membuang waktu. Kelompok tersebut harus melarikan diri dari ancaman peringkat 9, sehingga Rebecca harus mati secepat mungkin. Robert terus menyerang Rebecca dengan rentetan massa ungu berbentuk paku. Serangan tersebut menembus gelombang energi yang membara dan menelan sang ahli dalam badai beracun. Namun, langit dan bumi tidak pernah berhenti mengirimkan energi untuk menyembuhkannya, dan Robert belum menemukan cara menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan proses tersebut. Noah tiba-tiba muncul di antara Rebecca dan gelombang cahaya yang menyinari sosoknya. Auranya meluas dan menciptakan bidang gelap yang mencemari kekuatan langit dan bumi dan membuatnya tidak mampu menyembuhkan ahlinya. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Teriak Rebecca saat merasakan kedatangan Noah. Bagaimana kamu bisa mempengaruhi kekuatan langit dan bumi secara menyeluruh? Noah turun ke arah ahli itu dan meraih lehernya. Rebecca belum memperbaiki lukanya sebelumnya, jadi kondisinya cukup menyedihkan. Akulah kesalahan mereka, jelas Noah. Kamu melihat langit dan bumi sebagai makhluk yang sempurna, namun keberadaan mereka adalah hasil dari sebuah kegagalan. Mereka memiliki kekurangan seperti makhluk lainnya di dunia, dan aku adalah perwujudan mereka. Noah tidak perlu terlalu detail dalam penjelasannya, tapi dia ingin melihat apakah langit bereaksi terhadap pengumumannya. Bagaimanapun, sisi lain dari negeri abadi telah memberinya banyak sumber energi. Dia tidak keberatan memicu beberapa kesengsaraan untuk memuaskan rasa laparnya lagi. Namun, langit tidak mempedulikan perkataannya. Langit dan bumi tetap diam bahkan setelah penjelasannya yang berani. Nuh membunuh pengikut mereka, dan mereka tidak keberatan dengan tindakan itu. Tunggu, teriak Rebecca saat merasakan genggaman Noah semakin erat. Transformasikan aku juga. Aku akan menjadi bawahanmu dan mengikutimu kemanapun. Aku bahkan tidak keberatan menjadi garda depanmu dalam pertempuran terakhir melawan langit dan bumi. Kamu terlalu takut mati, desah Noah saat materi gelap merembes keluar dari kulitnya dan menutupi Rebecca. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan kekuatanmu. Aku tidak terkejut kamu berakhir di cengkeraman langit dan bumi. Tidak, tunggu. Rebecca terus memohon pada Noah, tetapi materi gelap segera membungkamnya. Aku sebenarnya ingin mencoba sesuatu sebelum mematahkan lehernya, pikir Noah, dan cahaya biru mulai bersinar dari balik matanya. Noah mengaktifkan teknik pencuri tertinggi dan mencoba mencuri hukum Rebecca. Sang ahli dapat menciptakan gelombang panas yang menyengat yang ingin Nuh gabungkan dengan apinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan hukum dari para pengikut langit dan bumi. Cahaya biru bersinar hingga menyerbu pikiran Rebecca,
tapi kekuatannya tidak dapat menemukan apapun setelah memasuki ruang itu. Pasti ada yang tidak beres. Seolah-olah sang ahli tidak mengingat hukumnya. Itu tidak mungkin. Nuh telah memakan Kastor sebelumnya, dan dia dengan jelas melihat pikiran keluar dari lingkungan mentalnya yang hancur. Pengikut langit dan bumi masih menyimpan ingatan mereka, tapi sepertinya mereka ada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan pencuri tertinggi. Noah meremukkan leher Rebecca setelah dia menemukan jawabannya, dan Knight segera memasuki sosoknya. Ambisinya juga mulai mengubah hukumnya sementara materi gelap melahap dagingnya. Tidak perlu banyak waktu untuk memutuskan keberadaan Rebecca dari sistem langit dan bumi. Duo ini menyelesaikan prosedurnya lebih cepat pada saat itu, dan materi gelap di sekitar mereka akan segera menghilang dan membawa mereka kembali ke dunia luar. Ayo lari, perintah Noah saat energi Rebecca mengalir di dalam lubang hitam. Perjalanan kita masih panjang. Noah tidak memiliki rencana pasti, tapi tetap tinggal di wilayah itu bukanlah suatu pilihan. Ia bahkan sudah mulai merasa lelah setelah melawan banyak musuh tanpa istirahat. Rekan-rekannya harus berkumpul kembali dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1696 berkumpul. Noah dan kelompoknya yang lain melarikan diri secepat mungkin untuk menghindari kehancuran di belakang mereka. Indra mereka tidak memungkinkan mereka untuk memeriksa medan perang, namun mereka tetap tidak ingin mengambil risiko apapun. Kelompok itu dengan cepat tiba di area di mana cahaya medan perang tidak dapat dijangkau, tapi mereka tidak berhenti. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa mereka bisa bersembunyi dari langit dan bumi, jadi mereka ingin menjaga jarak sejauh mungkin dari keberadaan peringkat 9. Nuh mempunyai rencana awal, tetapi ia kekurangan banyak faktor penting. Dia punya tujuan, tapi dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana mencapainya. Meski begitu, dia belum membicarakan masalah tersebut dengan teman-temannya. Kelompok ini terbang selama bertahun-tahun sebelum memutuskan untuk berhenti di suatu tempat secara acak. Raja Elbas segera menutupi area itu dengan pertahanan, dan Nuh mulai mengubah tanah dan langit untuk membuat langit dan bumi buta di sana. Noah juga menggunakan waktu itu untuk mengajari Robert cara mengelola pengaruhnya. Pakar tersebut sudah mulai memahami dasar-dasar di balik kekuatan tersebut, dan perusahaan Nuh mempercepat proses tersebut. Duo ini dapat mengubah seluruh wilayah dalam waktu singkat setelah mereka bekerja sama. Nuh dan Robert menguasai wilayah yang sangat luas dengan pengaruh mereka dan menghapuskan hukum mereka dari sistem langit dan bumi. Memiliki area luas yang bukan milik langit dan bumi akan memberikan waktu bagi kelompok untuk bersembunyi dan bereaksi terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Para penguasa itu tidak akan dapat menemukan mereka dengan mudah di sana, dan tim Nuh sangat membutuhkan waktu. Kalau begitu, apakah kita punya rencana? Raja Elbas bertanya begitu Nuh dan Robert kembali dari tugas mereka. Kelompok itu berkumpul di dalam bangunan bawah tanah yang diperkuat dengan banyak lapisan prasasti. Robert dan Noah tidak dapat sepenuhnya menghentikan cahaya putih dengan pengaruhnya, jadi mereka harus berkumpul di bawah permukaan bersama teman-teman mereka. Kita harus kembali ke sisi lain dari negeri abadi, Wilfred mengumumkan. Tempat ini menjadi terlalu berbahaya sekarang karena keberadaan peringkat 9 mulai bermunculan. Itu adalah tujuan, bukan rencana, dengus Raja Elbas. Dia selalu pemarah, desah iblis surgawi, tetapi Raja Elbas mengabaikan ucapan itu untuk fokus pada topik utama. Raja Elbas akhirnya melirik ke arah Nuh. Yang terakhir adalah harapan terbaik mereka untuk pergi. Tapi rintangannya ada di dunia yang bahkan dia tidak bisa pengaruhi. Nuh telah mempertimbangkan beberapa pendekatan. Dia sangat yakin bahwa negara barunya memberinya perlawanan yang tinggi terhadap hukum yang kacau di wilayah yang penuh badai. Auranya akan berbagi kemampuan itu, sehingga ia berpotensi melindungi kelompoknya selama perjalanan. Namun, wilayah yang dilanda badai menyembunyikan hambatan yang jauh lebih berbahaya. Nuh bahkan tidak bisa membuat rencana untuk pertemuan akhirnya dengan makhluk peringkat 9. Tidak ada kekuatannya yang bisa membantunya dalam situasi itu. Pendekatan yang lebih aman adalah dengan melihat Nuh dan kelompoknya menggali melalui bidang yang lebih tinggi untuk mencapai sisi lain. Namun, proses tersebut bisa memakan waktu ribuan tahun, dan selalu ada peluang bagi tim untuk menghadapi medan yang tidak dapat mereka lewati. Rencana ketiga Nuh melibatkan terowongan yang diciptakan oleh langit dan bumi, tapi dia tidak yakin apakah struktur itu masih terbuka. Selain itu, para penguasa tersebut selalu bisa menutupnya saat kelompoknya berada di dalamnya, sehingga situasinya akan tetap berisiko. Seberapa jauh kamu bisa menteleportasi kami? Nuh bertanya pada Raja Elbas. Latihannya baru-baru ini dengan hukum ruang angkasa telah memberinya pemahaman yang lebih tinggi tentang teknik-teknik tersebut. Nuh dan Raja Elbas secara teoritis dapat bekerja sama untuk membuat teleportasi yang mengarah langsung ke sisi lain tanah abadi. Tetap saja, sang ahli segera menggelengkan kepalanya. Gangguan antara kedua belah pihak terlalu besar, jelas Raja Elbas. Saya bahkan tidak tahu seberapa tebal bidang yang lebih tinggi.
Saya tidak percaya diri dalam menciptakan sesuatu yang stabil, dan prosedurnya memiliki risiko kegagalan yang tinggi bahkan dalam kasus tersebut. Kalau begitu, kita harus terbang, Fergie menyimpulkan. Kita hanya perlu memutuskan arahnya sekarang, tambah Luke. Teman Nuh tidak bodoh. Mereka semua mencapai kesimpulan yang sama, meskipun mereka tidak menganggap wilayah yang dilanda badai sebagai jalur yang memungkinkan. Situasinya tampak sangat buruk. Kelompok tersebut akan tetap terjebak di sisi tanah abadi dalam pilihan terburuk, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kematian mereka karena pengikut langit dan bumi. Bukankah kamu tiba di sini melalui terowongan dimensional? Robert akhirnya bertanya. Jalan panjang yang dipenuhi anjing luar angkasa yang mengarah ke dekat danau terapung yang ditempati oleh keberadaan peringkat 9, jelas Raja Elbas. Kalau begitu, kita hanya perlu terbang melewati medan perang, Robert mengumumkan. Mengapa kita mundur? Kami tidak tahu apakah langit dan bumi membiarkan terowongan itu tetap terbuka, desah Raja Elbas sambil memijat pelipisnya. Aku heran kenapa kamu terus merekrut orang idiot. Noah memutar matanya, tapi pandangannya akhirnya tertuju pada Robert. Pakar itu jauh dari kata bodoh, jadi pasti ada penjelasan di balik pengumuman naifnya. Langit dan bumi tidak akan pernah menyia-nyiakan energi kecuali benar-benar diperlukan, jelas Robert. Saya telah menjadi pengikut mereka selama bertahun-tahun, jadi samar-samar saya tahu apa yang mereka pikirkan. Terowongan ini masih terbuka karena membutuhkan tenaga untuk menutupnya. Saya yakin akan hal itu. Seluruh kelompok melirik Robert dan memeriksa gerakannya. Mereka belum belajar untuk mempercayainya, jadi mereka ingin memahami apakah perkataannya tulus. Robert tampil sangat jujur, dan bahkan Noah tidak bisa merasakan apapun dalam suaranya. Namun, sebuah masalah segera muncul di benaknya ketika dia mempertimbangkan rencana itu. Saya yakin langit dan bumi pasti akan menutup terowongan itu begitu kita memasukinya, usul Noah. Mereka tidak akan pernah membiarkan kami melarikan diri, terutama setelah kami mengumumkan posisi kami melawan mereka. Itu sudah jelas, kata Robert sambil meletakkan tangannya di dagu dan memasang ekspresi termenung. Mencapai sisi lain tanah abadi tanpa bantuan langit dan bumi sepertinya mustahil. Noah dan yang lainnya tidak dapat membuat rencana tanpa kekurangan besar. Kelompok tersebut perlahan mulai menerima bahwa banyak dari mereka bisa meninggal selama perjalanan. Menstabilkan terowongan yang ada lebih mudah daripada membuat terowongan baru secara membabi buta, Raja Elbas akhirnya mengumumkan. Saya mungkin bisa membangun sesuatu berdasarkan ingatan saya tentang struktur itu. Namun, saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengaktifkan item tertulis yang diperlukan. Kamu bisa mengandalkanku untuk itu, kata Robert sambil memasang ekspresi bangga. Kamu tidak mengerti, desah Raja Elbas. Kita berbicara tentang terowongan dimensi yang dapat menembus tanah abadi dari sisi ke sisi. Bahkan kekuatan keberadaan peringkat 9 mungkin tidak cukup untuk menstabilkannya setelah langit dan bumi memicu keruntuhannya. Kalau begitu, kita berbaikan dengan angka, Noah mengumumkan. Mari kita buat pasukan dan gunakan kekuatannya untuk mengisi bahan bakar benda-benda yang tertulis. Di mana kamu bisa menemukan pasukan? Wilfred bertanya. Sisi negeri abadi ini memiliki banyak danau terapung, jelas Noah. Beberapa dari mereka adalah anggota organisasi yang menentang langit dan bumi. Saya bahkan menyerahkan tugas itu kepada Harold bersama beberapa dari mereka. Dan di mana Harold sekarang? Raja Elbas bertanya. Kurasa sudah waktunya menemukannya, Noah tertawa. Iblis ilahi, aku yakin kamu tidak bisa menebak di mana Harold sekarang? Tantangan diterima, iblis surgawi berteriak, dan energi biru mulai terkumpul di sekitar sosoknya. Namun, ekspresi bingung segera muncul di wajah iblis surgawi, dan sang ahli menoleh ke arah Nuh sebelum menanyakan sesuatu yang membuat seluruh kelompok tidak bisa berkata-kata. Siapa Harold? Kelahiran pedang iblis bab 1697 tentara. Raja Elbas harus bekerja sama dengan iblis ilahi untuk mendapatkan posisi Harold. Ternyata tugas sang ahli telah membawanya ke dekat wilayah yang berangin, namun sulit menemukan lokasi yang tepat pada jarak tersebut. Nuh hanya bisa memerintahkan sekutunya untuk bergerak ke arah itu setelah ramalannya berakhir. Membuang-buang waktu hanya akan meningkatkan risiko, dan dia belum mau melahirkan keberadaan peringkat 9. Kelompok itu tidak bisa bergerak cepat. Mereka harus tetap tersembunyi dari pemeriksaan langit dan bumi, dan itu membutuhkan waktu. Nuh dan Robert harus memperluas wilayah yang bermutasi, dan Raja Elbas harus merancang metode yang dapat menghalangi cahaya putih. Noah bisa mengurus bagian itu, tapi dia lebih suka menggunakan ambisinya pada teman-temannya. Raja Elbas dan yang lainnya harus menemukan tandingan terhadap kekuatan langit dan bumi sendiri, tetapi hukum Nuh dapat membantu tugas tersebut. Ambisinya dapat memaksa keberadaan mereka untuk berevolusi melewati tingkat normal dan mencapai alam yang mencerminkan bentuk aslinya. Perjalanan melintasi negeri abadi berjalan lambat, tetapi para ahli tidak mempermasalahkannya karena mereka memiliki banyak proyek. Teman-teman Nuh harus bersiap untuk melawan langit dan bumi, dan dia punya satu masalah yang harus diselesaikan. Apakah kamu yakin ingin mengikuti loka karya?
Noah bertanya, dan babi di sebelahnya tidak ragu untuk mengangguk. Aku tidak takut mati, pekik si bodoh, tapi aku tidak suka ketinggalan. Aku terlalu tidak berguna dalam misi ini, dan itu tidak bisa diterima. Fuleri dan kelompoknya yang lain telah meninggalkan medan perang setelah kedatangan Nuh. Tetapi mereka telah memeriksa pertarungan dari tempat yang aman. Babi telah melihat bengkel memodifikasi hiu dan meningkatkan kekuatannya, sehingga ia menginginkan perlakuan serupa. Nuh memeriksa kebodohan itu. Makhluk itu adalah binatang ajaib tingkat menengah yang mulai mengembangkan kesadaran lautan karena ambisinya. Spesiesnya mungkin akan berevolusi dengan sendirinya jika diberi waktu yang cukup, tetapi babi tidak mau menunggu. Aku bisa mengubahmu menjadi bibrida, jawab Noah. Saya tidak akan mengubah yayasan Anda, tetapi saya harus memberi Anda memulai undang-undang setelah prosedurnya berakhir. Tetap saja, Anda harus mengembangkan eksistensi Anda sendiri. Itu tidak masalah, jawab babi itu sambil mengangkat kepalanya ke arah langit. Saya tahu segalanya tentang hukum. Enak sekali. Noah mengabaikan kalimat terakhir itu sambil mengirimkan gelombang mentalnya ke dalam babi. Dia tidak ingin melakukan transformasi cepat dengan makhluk itu. Dia ingin prosedurnya sesempurna mungkin. Pemeriksaannya tidak memakan banyak waktu. Nuh telah mempelajari makhluk-makhluk itu selama bertahun-tahun, dan ambisinya juga telah mempengaruhi spesies mereka sejak lama. Nalurinya langsung bisa merasakan berbagai area yang perlu diperbaiki. Hubungan si kebodohan dengan ambisi Nuh memberinya gambaran tentang apa yang harus dia lakukan untuk memaksakan evolusi pada spesiesnya. Meski begitu, proses tersebut membutuhkan aspek-aspek keberadaannya yang belum ia kuasai. Makhluk itu harus mewarisi kekuatan iblis, dan kurangnya hukum bawaan membuat pendekatan ini menjadi lebih rumit. Robert bisa melakukannya dengan mudah karena dia sudah punya undang-undang. Ambisi Nuh hanya perlu mengembangkannya. Sebaliknya, kebodohan membutuhkan sesuatu yang tidak ada di dunia, jadi Nuh harus mempelajari masalah tersebut lebih detail. Nuh merasa seolah-olah dia kembali ke alam yang lebih rendah selama eksperimen pertamanya dengan bibrida. Dia harus memaksa kebodohan untuk membuat undang-undang, jadi dia harus mempertimbangkan semua aspek kepribadiannya. Nuh mengajukan pertanyaan sementara energi mentalnya terus mempelajari kebodohan. Dia ingin tahu bagaimana reaksi dagingnya terhadap berbagai jawaban. Dia perlu mengingat detail tersebut untuk menciptakan transformasi yang sempurna. Tentu saja, ambisinya masih akan berhasil, namun Noah tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mendorong transformasi menuju hasil yang lebih baik. Nuh menyelimuti kebodohan dalam lautan materi gelap setelah dia menyelesaikan studinya. Lokakarya diaktifkan, dan ambisinya mengalir ke dalam teknik tersebut. Kelompok tersebut tidak berhenti bergerak selama prosedur berlangsung. Nuh dapat membawa kepompong tersebut sambil terus mengubah lingkungan. Evolusi De Fuleri tidak mempengaruhi perjalanan sama sekali. Panggilan dari langit dan bumi telah menarik semua iblis di alam yang lebih tinggi, namun beberapa binatang ajaib yang bermutasi tetap berada di permukaannya. Makhluk-makhluk itu cukup pintar untuk tidak tertipu oleh umpan para penguasa, sehingga mereka kebanyakan menghindari kelompok Nuh. Perjalanan mulus itu memuncak setelah rombongan mencapai kawasan berangin. Noah dan yang lainnya akhirnya bisa menemukan jejak pasukan Harold, sehingga mereka bisa menyesuaikan arahnya. Apa yang harus kita lakukan setelah bergabung dengan tentara? Luke bertanya ketika tujuan mereka semakin dekat. Apakah kita benar-benar harus terjun ke medan perang yang menampilkan keberadaan peringkat 9? Kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk kembali ke sisi lain tanah abadi, jelas Noah. Mungkin banyak yang mati, tapi begitulah perjalanan kultivasi. Kita menentang penguasa dunia. Ini memang sulit, tapi itu bukan bunuh diri, jawab Luke. Apakah kamu lebih memilih untuk tetap di sini? Nuh bertanya. Pertempuran untuk wilayah negeri abadi ini belum berakhir. Pasukan dari langit memiliki senjata khusus, namun penguasa sebenarnya dari negeri ini adalah singa. Saya yakin perang akan berlanjut selama berabad-abad. Bahkan mungkin mencapai titik ini. Wilayah. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan, desah Luke. Kami tidak melakukannya, lanjut Noah. Saya ingin mengubah seluruh pesawat ini sebelum berangkat, tapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki sebelum pasukan langit dan bumi memulai sesi berburu. Kita terlalu lemah untuk memiliki peluang melawan mereka. Noah tidak sepenuhnya percaya dengan kata-kata itu. Kelompoknya memiliki kesempatan untuk mengubah skala pertempuran demi keuntungannya. Namun, hal itu memerlukan aliansi dengan para singa. Nuh bahkan memiliki sedikit pengaruh terhadap makhluk-makhluk itu. Dia dapat memicu mutasi yang lebih baik, dan transformasi tersebut tidak memiliki batas karena keberadaannya bergantung pada pusat kekuasaannya. Namun, Nuh bahkan tidak mulai mempertimbangkan rencana itu karena ancaman nyata dari keberadaan peringkat 9. Dia tidak akan bisa mengendalikan apapun dalam aliansi dengan singa, dan pergi adalah pilihan yang lebih baik. Pasukan besar-besaran akhirnya muncul di Cakrawala saat kelompok Nuh terbang lebih jauh ke wilayah badai. Jumlah pembudidaya di kejauhan jauh melebihi organisasi Moira. Harold telah bekerja keras selama bertahun-tahun menjelajahi tanah abadi.
Saya akhirnya menemukan beberapa organisasi yang ingin bergabung dalam pertempuran Anda, teriak Harold sambil mendekati Noah. Kami harus melawan yang lain, tapi kekuatan kami meningkat berkat pertempuran itu. Bagaimana situasi di pihak Anda? Langit dan bumi telah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh keberadaan peringkat 9, jelas Nuh, dan ketakutan murni menimpa kelima petani tersebut. Jangan khawatir, lanjut Noah. Sekelompok singa yang dipimpin oleh 2 spesimen peringkat 9 telah tiba untuk melawan mereka. Kami berhasil melarikan diri dengan cukup mudah. Harold dan yang lainnya memilih untuk mengabaikan seruan langit dan bumi untuk terus mengumpulkan pasukan, namun mereka merasa senang karena tetap berada di pinggir lapangan sekarang. Mereka tidak menyangka dunia akan mengalami kekacauan seperti ini dalam waktu kurang dari 1 abad. Kelahiran Pedang Iblis bab 1698 Keraguan. Noah dan yang lainnya memberitahu kelompok Harold tentang kejadian di dekat Danau Terapung. Pasukannya telah mengumpulkan beberapa ahli tahap cair dan pasukan yang lebih lemah selama penjelajahan tanah abadi. Namun Robert tetap menjadi yang terkuat dalam hal tingkat budidaya. Tingkat kekuatan pasukan secara keseluruhan tidak menjadi masalah bagi Nuh. Dia hanya peduli dengan tekad mereka. Menghadapi organisasi yang menampilkan makhluk peringkat 9 adalah masalah yang tidak bisa dia atasi dengan hukumnya, jadi teman-temannya jelas meragukan misinya. Masalahnya menjadi lebih besar ketika menyangkut penduduk asli di sisi lain tanah abadi. Mereka tidak memiliki rumah lain yang menunggu mereka. Menyuruh mereka untuk bergerak dan menghadapi kemungkinan misi bunuh diri adalah hal yang banyak ketika Nuh adalah satu-satunya eksistensi yang mampu memberikan kekuatan yang dapat melukai langit dan pasukan Harold tidak menganggap Robert setara dengan Nuh dalam hal sumber mutasi, dan penilaian mereka tidak salah. Mereka bisa merasakan aura kedua ahli tersebut, sehingga mereka bisa memahami siapa ancaman sebenarnya bagi langit dan bumi di antara mereka. Kenapa kita malah menyerang sekarang? Moira bertanya. Kita bisa terus mengumpulkan pemberontak dan menunggu pasukan langit dan bumi pergi. Saya juga tidak melihat ada masalah jika Anda menunggu. Pesawat yang lebih tinggi pada dasarnya identik di sisi lain. Anda hanya kekurangan musuh yang lebih jelas. Kedamaian ini tidak akan bertahan lama, Noah mengumumkan. Langit dan bumi pasti akan berusaha menyingkirkan kita. 1 peleton saja tidak cukup untuk seluruh pesawat yang lebih tinggi, dan saya tidak percaya dunia ini begitu tidak kompeten. Nuh tidak punya bukti untuk membenarkan kalimatnya, tapi dia cukup mengetahui langit dan bumi untuk memprediksi perilaku mereka. Dia bahkan memiliki Robert di sisinya, jadi gagasannya tentang para penguasa itu memiliki dasar yang kuat. Langit dan bumi telah menghabiskan banyak kekuatan untuk memanggil pasukan dari langit. Robert tidak tahu tentang rencana mereka, tapi dia bisa memastikan bahwa penguasa sebelumnya telah membuang banyak energi selama pertempuran terakhir. Nuh tidak berani berpikir bahwa langit dan bumi telah menghabiskan cadangan energinya, tetapi segala sesuatu tampaknya menguntungkannya. Timnya telah lolos dari perang terakhir, dan dia bahkan mendapatkan pasukan darinya. Manfaat tersebut membuat Nuh paranoid. Langit dan bumi memiliki kekurangan, tapi mereka tidak mau main-main jika menyangkut keseluruhan bidang mereka yang lebih tinggi. Kesalahan dapat diterima dalam situasi normal, namun permasalahan dunia jauh melampaui krisis pada umumnya. Bagaimana mungkin langit dan bumi meremehkan tim yang melintasi terowongan dimensionalnya? Nuh bertanya-tanya sementara teman-temannya menyerbunya dengan pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan itu cukup jelas. Langit dan bumi tidak bisa melakukan kesalahan seperti itu. Mereka harus mengetahui seberapa kuat seluruh kelompok, yang juga akan membuat mereka sadar akan kekuatan yang dimiliki tim Nuh. Alasan itu membawa pada kesimpulan lain. Nuh percaya bahwa langit dan bumi tidak dapat menilai kekuatannya, tetapi medan perang telah melampaui levelnya. Mau tak mau dia merasa seperti pion dalam permainan yang tidak dia mengerti. Memanggil keberadaan peringkat 9 tidak masuk akal menurut alasanku, pikir Noah sementara para ahli di sekitarnya melanjutkan diskusi mereka. Pada saat yang sama, memanggil kami untuk membantu tanah abadi adalah sia-sia ketika langit dan bumi siap mengirimkan pasukan mereka. Mungkin pengikut mereka salah memahami tanda-tandanya. Keraguan memenuhi pikiran Nuh, namun tindakannya tidak mencerminkan pikirannya. Tentara telah berhenti di daerah berangin, dan Nuh tidak ragu-ragu menguji pengaruhnya di daerah tersebut. Nuh ternyata benar. Kekuatan yang datang dari iblis memberinya kesempatan untuk tetap berada di antara hukum yang berbahaya dan kacau dan memberi mereka makna. Pengaruhnya secara alami mempengaruhi kekuatan itu dan mendorongnya melampaui batas alaminya. Melihat bagaimana hukum berubah memberi Nuh pemahaman yang lebih baik tentang keberadaannya. Dia tiba-tiba merasa mampu meningkatkan transformasi si bodoh lagi, dan tidak ada yang menghentikannya untuk mengutak-atik kepompong hitamnya. Kamu harus meyakinkan kami untuk mengikutimu dalam pertempuran, Moira mengumumkan ketika dia menyadari bahwa diskusi di antara para petinggi pasukan itu mulai menjadi canggung. Langit dan bumi akan meyakinkanmu cepat atau lambat, ulang Noah dengan jelas. Dunia telah mencoba menindasmu selama berabad-abad, tapi kamu masih hidup dalam ketakutan. Aku memberimu kesempatan untuk melawan masalahmu,
tapi kamu menolak bahkan sebelum mempelajari pendekatanku. Apa yang kamu tawarkan? Moira bertanya. Hukumku, jawab Noah tanpa repot-repot menatap mata ahli itu. Saya bisa memaksa keberadaan Anda untuk berevolusi dan mengembangkan perlawanan bawaan terhadap hukum langit dan bumi. Noah kemudian meraih Robert dan menggunakannya untuk menjelaskan posisinya. Saya bisa memaksakan ambisi saya untuk mengembangkan makhluk hidup, tetapi prosesnya secara umum menyusahkan. Tetap saja, dia adalah salah satu pencapaian terbaik saya. Anda dapat menanyainya untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Robert menambahkan detail cerita yang tidak dapat dijelaskan oleh Nuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang berhasil lolos dari sistem langit dan bumi tanpa mengalami hambatan dalam prosesnya. Noah mengabaikan sebagian besar pertanyaan yang menghujani dirinya. Dia tahu betapa bodohnya beberapa dari mereka, jadi dia tidak berani mendengarkan mereka saat ini. Fokusnya adalah pada rencananya. Dia harus mencapai terowongan dimensional bersama sebagian besar kelompoknya, dan itu biasanya berarti pengorbanan. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih, desah Noah dalam benaknya setelah rencananya mulai melibatkan pasukan baru. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya tahap cair yang dapat dikerahkan oleh Nuh. Tak satu pun dari mereka yang mampu menangani langit dan bumi sendirian. Dia harus membiarkan mereka berkembang melalui ambisinya untuk sementara waktu untuk menciptakan kekuatan yang tepat. Nuh mengembangkan pendekatan baru setelah menyaksikan bagaimana teman-teman barunya bereaksi terhadap hukumnya. Itu masih bergantung pada pelariannya, tapi mereka memberinya ide baru tentang bagaimana menghindari makhluk peringkat 9. Secara teori, menghindari kesadaran akan keberadaan peringkat 9 adalah hal yang mustahil. Namun, Nuh dapat menggunakan banyak teknik yang menyembunyikan sosoknya, dan rekan lainnya dapat melakukan hal yang sama melalui mantra. Namun, kekuatan langit dan bumi membuat segalanya menjadi tidak jelas. Nuh mungkin yakin dengan teknik tertentu, tetapi para penguasa itu mungkin sudah melakukan tindakan balasan. Hal yang sama berlaku untuk pasukan mereka. Dia tidak yakin idenya akan berhasil, jadi dia harus memutuskan pendekatan yang berbeda. Saya rasa sudah cukup jelas, kata Raja Elbas setelah Nuh menanyakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Langit dan bumi akan datang untuk kita semua. Tidak peduli seberapa banyak kita bersembunyi. Mereka pada akhirnya akan menemukan kita. Jadi kita serang dulu, Noah mengumumkan, dan semua orang bersiap. Kelompok tersebut akhirnya harus kembali ke medan perang, dan Noah tidak dapat menemukan alasan untuk membuang waktu, terutama ketika dia masih belum jelas tentang hasil pertarungan utama. Kelahiran Pedang Iblis bab 1699 ketegangan. Pasukan Nuh tidak punya pilihan lain. Mereka harus menyelidiki hasil pertarungan di antara eksistensi peringkat 9 untuk mengembangkan rencana yang tepat. Mereka memiliki taktik samar yang dapat membawa mereka kembali ke sisi lain dari negeri abadi, namun mereka masih memiliki banyak hambatan untuk dipertimbangkan. Perjalanan kembali ke Danau Terapung pertama akan memakan waktu bertahun-tahun, dan Nuh bahkan berencana memperlambat perjalanan tersebut. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekannya, terutama jika menyangkut hal-hal penting dalam tugas tersebut. Raja Elbas harus membuat benda bertulis yang mampu menstabilkan runtuhnya terowongan dimensional. Mereka harus cukup kuat untuk mempertahankan energi yang dilepaskan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya sambil menangkis tekanan eksternal dari langit dan bumi. Tugas tersebut tidak memerlukan item tertulis peringkat 8 normal. Raja Elbas harus menciptakan sesuatu yang mendekati peringkat ke-9, yang membutuhkan seluruh keahliannya, material berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak waktu. Kebodohan belum keluar dari kepompongnya, dan Nuh membutuhkan bantuannya. Hanya Robert dan dia yang memiliki kekuatan untuk menangani hukum langit dan bumi dalam kondisi mereka saat ini, jadi mendapatkan sekutu baru yang berharga sangat penting untuk misi tersebut. Wilfred dan yang lainnya harus mengembangkan metode untuk melawan hukum langit dan bumi. Prosesnya biasanya memakan waktu ribuan tahun, namun pengaruh Nuh mempercepat evolusi teknik mereka. Dia bisa berharap teman-temannya akan menemukan solusi sebelum pertempuran di dekat Danau Terapung. Tim Moira dan anak buahnya harus menerima posisi Noah sepenuhnya. Rencananya terdengar seperti bunuh diri, tetapi mereka harus mengikutinya karena bantuan mereka diperlukan untuk keberhasilan misi. Barang Raja Elbas akan membutuhkan banyak energi, dan rekan Nuh tidak dapat menyediakannya sendiri. Kalau saja aku bisa mendapatkan akses nyata ke singa, pikir Noah sambil terbang melintasi negeri abadi dan menyebarkan pengaruhnya ke dunia. Nuh tahu bagaimana cara berpikir binatang ajaib. Bahkan lebih mudah untuk membedakan perilaku mereka jika menyangkut makhluk kuat karena perjalanan mereka biasanya memaksa mereka untuk mengembangkan kecerdasan yang belum sempurna. Singa adalah sekutu alami Nuh, dan dialah satu-satunya keberadaan di dunia yang mampu meningkatkan mutasi mereka. Iblis biasanya bisa melakukan hal yang sama, tapi Nuh menduga mereka semua mati di medan perang. Perjalanan panjang kembali ke Danau Terapung menambah ketegangan yang memenuhi rombongan. Keraguan tumbuh di pihak Moira, dan bahkan teman-teman Noah mulai percaya bahwa mereka mendekati pertempuran terakhir terlalu cepat.
Tentara mempunyai terlalu banyak persiapan. Mereka maju perlahan melintasi tanah abadi, tapi itu tidak akan cukup untuk mencapai kekuatan yang layak. Hasil yang paling mungkin terjadi adalah kematian, dan para ahli tersebut tidak tahu seberapa bersedia mereka menghadapinya. Nuh hanya bisa mencoba menjelaskan perilaku langit dan bumi dari waktu ke waktu. Ia tidak bisa memaksa teman-temannya untuk berani, apalagi yang belum mengenalnya. Menjadi pemimpin pasukan itu ternyata cukup sulit, tapi dia menangani masalah ini dengan kemampuan terbaiknya. Tujuannya semakin dekat, dan itu membuat pasukannya semakin melambat. Nuh dan Robert memastikan bahwa langit dan bumi tidak dapat mencapai wilayah mereka, tetapi itu hanya menunda hal yang tidak dapat dihindari. Sejujurnya, pelatihan sebanyak apapun tidak dapat mempersiapkan pasukan itu untuk eksistensi peringkat 9. Bahkan Nuh pun ragu dengan bagian misi itu. Keinginannya untuk membuat kesepakatan dengan singa semakin kuat saat kelompok tersebut mendekati tujuan mereka. Namun dia masih kekurangan ide tentang bagaimana dia bisa membawa makhluk-makhluk itu ke sisinya. Menginspeksi medan perang adalah prioritasnya, ulang Noah dalam benaknya. Semuanya akan menjadi lebih jelas setelah saya melihat bagaimana pertempuran berlangsung. Tidak ada gunanya ragu sekarang. Fokus Nuh tetap pada transformasi lingkungan dan menciptakan lingkaran cahaya bermutasi yang melindungi pasukannya dari langit dan bumi. Segala sesuatu yang lain akan terjadi setelah melihat medan perang yang sebenarnya. Tujuan mereka akhirnya terungkap di mata mereka. Tentara akhirnya bisa melihat danau terapung pertama lagi, tapi mereka tetap terdiam saat menyadari bahwa cahaya putih menyilaukan masih menempati sebagian dari area itu. Apakah mereka masih bertengkar? Fergie bertanya saat melihat lingkaran cahaya putih. Itu tidak mengherankan, jawab Noah. Binatang ajaib peringkat 9 seharusnya memiliki ketahanan yang hampir tak terbatas, dan ada 2 di antaranya di medan perang. Hukum yang kacau bahkan telah meningkatkan spesies mereka, jadi mereka seharusnya cukup kuat. Pihak lain memiliki kultivator peringkat 9 yang berpotensi abadi dan dilengkapi dengan senjata yang dimaksudkan untuk menghancurkan mutasi, komentar Robert ketika dia bergabung dalam percakapan. Saya tidak terkejut Lord Augustus mampu mengatasi kekurangan jumlah. Menurutmu apa yang terjadi dengan pasukan lainnya? Wilfred bertanya. Manusia juga harus abadi, jelas Raja Elbas. Sebaliknya, binatang ajaib seharusnya hanya memiliki ketahanan. Variabelnya banyak, tambah Noah. Langit dan bumi ingin menghemat energi. Saya tidak terlalu yakin mereka akan menghidupkan kembali pasukan yang lebih lemah selama kultivator peringkat 9 membutuhkan kekuatan. Kami berhasil dengan baik dengan rencana ini, iblis ilahi tertawa sambil mengambil sebotol anggur dari cincin luar angkasanya. Apakah kamu bersenang-senang? Moira berteriak sambil melirik ke arah iblis ilahi. Semua organisasi yang ingin menentang langit dan bumi telah maju. Kami telah memutuskan untuk berjuang di sisi Anda, tetapi kami perlu bertindak serius dalam perencanaan. Saya sarankan agar kami menghindari improvisasi di sini. Kuharap aku juga bersenang-senang, suara si bodoh bergema di area tersebut, dan semua orang segera menoleh ke arah masa materi gelap yang melayang di samping Nuh. Bisakah dia mendengar kita? Wilfred bertanya. Nuh mempelajari bagian dalam kepompong dan merasa senang saat mengetahui bahwa transformasinya hampir selesai. Kebodohan hanya harus melalui fase terakhir sebelum keluar dari lapisan materi gelap itu. Hampir habis, jelas Noah. Saya kira kita harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan kemampuan kita untuk pertempuran yang akan datang, usul Raja Elbas. Seharusnya, jawab Noah. Saya ingin mengikuti jalan lain. Saya ingin melihat apakah saya bisa sampai ke sarang singa. Kamu tidak bisa pergi sekarang, keluh Moira. Kamu telah membawa kami ke sini. Aku tidak akan membiarkan kamu menggunakan kami sebagai umpan. Anda tidak akan pernah bisa menjadi umpan, jelas Robert. Area yang bermutasi ini melindungimu dari pemeriksaan langit dan bumi. Mereka akan merasakanmu di luar sana. Saya masih berpikir kita semua harus pergi ke sana, kata Delbert. Setidaknya kita harus berbagi kesempatan untuk mati. Aku akan menunggu si bodoh keluar dan pergi sendiri, desah Noah. Mungkin babi itu bisa datang, tapi kalian semua harus tetap di sini dan menjaga area aman ini. Apakah aku terus berkembang? Robert bertanya. Jangan pernah berhenti berkembang, Noah mengumumkan. Kita menentang dunia yang sangat luas. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki untuk mengubahnya. Robert mendengus setelah ucapan itu, tetapi dia segera melanjutkan tugasnya. Para prajurit lainnya melakukan hal yang sama. Mereka membangun perkemahan dan kembali mengerjakan hukum mereka. Nuh bekerja sama dengan Raja Elbas untuk menciptakan dispenser untuk ambisinya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan datang, dan dia tidak bisa membiarkan teman-temannya berlatih tanpa motivasi atau bahan bakar yang tepat. Lahiran Pedang Iblis bab 1700 penerbangan. Kepompong yang terbuat dari materi gelap hancur dan kembali ke dalam tubuh Nuh. Kebodohan baru saja melalui fase penyerapan, sehingga transformasi telah mencapai akhir. Makhluk itu telah kehilangan sebagian besar fitur lucunya. Sayapnya menjadi lebih besar dari bagian tubuhnya yang lain.
Bentuknya yang bulat juga telah berubah menjadi bentuk persegi panjang yang menampilkan otot-otot yang menggembung, bukan lapisan lemak. Kakinya yang mungil telah tumbuh, dan mulutnya juga membesar. Kebodohan telah mengembangkan lautan kesadaran dan dantian setelah transformasi. Itu telah menjadi bibrida yang lengkap, dan itu membutuhkan perombakan total pada gaya bertarungnya. Itu bukan binatang ajaib lagi. Tidak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatan fisik semata karena sekarang ia bisa mengeluarkan mantra. Sebuah tanduk juga tumbuh di sisi kiri dahinya. Kebodohan secara alami memancarkan aura yang mirip dengan iblis sekarang, dan jejak hukumnya bahkan telah muncul. Saya merasa luar biasa, kebodohan mengumumkan sambil mengangkat kepalanya ke arah langit. Aku pasti tak terkalahkan sekarang. Kebanggaan yang mendalam menyertai pengumuman itu. Aura kebodohan menyebar ke seluruh wilayah dan mengirimkan perasaannya ke setiap sudut wilayah. Dantianmu masih dalam tahap gas, komentar Noah. Pikiranmu juga memiliki level yang sama. Ia baru saja melangkah ke peringkat ke-8. Kamu berbicara tentang hal-hal yang rumit, jawab si bodoh sambil mengarahkan kepalanya ke arah langit. Ayo kita makan beberapa singa. Ku dengar kamu ingin bertemu dengan kawanan itu. Saya masih menentang keputusan itu, tambah Moira. Aku juga akan menentangnya jika aku punya pilihan, jawab Noah dalam hati sebelum kembali fokus pada teman-temannya. Aku akan memaksa Elbas untuk mengajarimu banyak hal jika kamu terus bersikap seperti ini, Noah akhirnya mengancam. Si bodoh segera menundukkan kepalanya sebelum menggoyangkannya beberapa kali. Bukan pria yang membosankan, dia yang terburuk di antara mereka. Salah satu alis Raja Elbas terangkat, tapi dia segera mengabaikan masalah tersebut. Iblis surgawi telah melatihnya dengan baik dalam aspek kehidupannya. Pada akhirnya kamu harus belajar, desah Noah. Ikutlah denganku sekarang, kita perlu perjanjian dengan singa. Menghadapi hanya seorang penggarap abadi akan lebih mudah ketika binatang ajaib peringkat 9 bekerja sama dengan kita. Saya juga akan datang, Wilfred akhirnya mengumumkan. Saya yakin Anda membutuhkan seseorang yang dapat membuktikan spesies Anda. Aku ingin ikut juga, Fergie berteriak, tapi Noah menggelengkan kepalanya. Wilfred baik-baik saja, kata Noah. Saya tidak bisa menerima manusia manapun dalam misi ini. Binatang ajaib bisa menjadi bias. Pastikan untuk segera kembali, tambah Moira. Kamu bisa yakin tentang itu, jawab Noah. Tetap bersama singa itu terlalu berbahaya, dan aku tidak bisa pergi terlalu jauh. Kita hanya akan memberi kesempatan pada binatang ajaib yang lebih kuat untuk mengejar kita. Semuanya sudah siap untuk keberangkatan. Setiap anggota tim Noah mempunyai peran yang harus dimainkan atau proyek yang harus diselesaikan. Raja Elbas bahkan telah membangun dispenser yang dapat menjaga ambisinya tetap mengalir di antara kelompok tersebut, sehingga lingkungan akan menguntungkan evolusi mereka. Noah, si bodoh, dan Wilfred berpisah dari kelompok utama. Mereka terbang mengitari medan perang dan berusaha mencapai daerah asal singa pertama kali. Tentu saja Nuh tidak berani melangkah di bawah cahaya langit secara membabi buta. Dia masih menginvestasikan waktu untuk mengubah lingkungan dan menciptakan jalur aman yang dapat dilalui rekan-rekannya. Tugas tersebut ternyata lebih mudah dari yang diperkirakan karena si bodoh bisa membantu sekarang. Makhluk itu menyebarkan pengaruh iblis melalui metode yang aneh, tapi efisiensinya langsung luar biasa. Nuh mempelajari kebodohan selama perjalanan untuk memahami bagaimana makhluk itu berubah setelah transformasi. Hukum babi tampaknya menyangkut rasa laparnya, tetapi hukum ini terlalu samar untuk memberikan bentuk yang tepat. Terlebih lagi, pengaruh mutasinya menyebar melalui kotorannya. Kebodohan tidak kehilangan kekhasannya. Transformasi tersebut bahkan telah meningkatkan beberapa di antaranya. Makhluk itu dapat menghasilkan ladang biru yang sangat luas dengan sedikit kotoran, dan semak-semak biru yang tumbuh dari tanah melepaskan pengaruh yang bermutasi. Kemampuan itu sangat membantu Noah karena dia tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lain lagi. Kebodohan hanya perlu dibuang, dan seluruh wilayah akan berubah menjadi sumber hukum yang kacau. Pengaruh itu bahkan akan berpindah ke wilayah terdekat dengan sendirinya. Saya pasti dilahirkan untuk menaklukkan, De Fuleri mengumumkan setelah Noah memujinya tentang kemampuan barunya, tetapi tren itu tidak bertahan lama. Wilfred tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan kejadian tersebut, tapi dia mengabaikan masalah tersebut sama sekali. Dia tahu betapa eksentriknya teman-temannya, jadi dia hanya memutuskan untuk fokus pada manfaat yang mereka bawa. Nuh segera menemukan jejak singa setelah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun. Tanda itu mengarah ke sebuah gunung jauh di kejauhan, dan ketiganya tidak ragu untuk melanjutkan perjalanan. Jalan tersebut akhirnya membawa kelompok tersebut ke dataran luas yang menampilkan lebih banyak jejak. Noah tidak mau berjalan lebih jauh karena dia telah melampaui jarak aman dari kelompoknya. Dia akan terlalu jauh jika makhluk peringkat 9 menyerangnya sekarang. Ayo kembali, perintah Noah, dan kelompok itu mulai kembali ke arah rekan mereka, meskipun mereka memilih untuk menempuh jalur yang berbeda. Medan Perang Putih hanya mencakup satu wilayah, dan pengaruhnya menyebar ke beberapa wilayah lagi.
tetapi hal itu dapat dihindari selama Nuh dan orang bodoh menciptakan jalur yang aman. Tanah telah mengelilingi medan perang dari satu sisi, tapi sekarang mereka berjalan di jalan yang berlawanan. Secara teori, jalur itu bahkan bisa mengarah langsung ke terowongan dimensional. Namun, mereka segera menemukan bahwa tekanan samar akan menimpa mereka setiap kali mereka bergerak menuju wilayah yang berisi terowongan dimensional. Noah dan yang lainnya bahkan tidak berada di dekat bangunan itu, tapi ada sesuatu yang bereaksi terhadap gerakan mereka. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi, simpul Noah dalam benaknya. Kecuali tekanan ini tidak datang dari langit dan bumi, matanya secara alami tertuju pada medan perang putih. Gelombang kejut memenuhi area di dekatnya, tapi cahaya di sana terlalu menyilaukan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Nuh menduga salah satu keberadaan kuat di dalam medan perang sedang melacaknya. Dia tidak mengetahui jangkauan dari kemampuan itu, tapi dia dapat memahami bahwa kemampuan itu mengarah secara khusus padanya. Apa yang aku lakukan kali ini? Noah tertawa dalam benaknya sebelum membawa kelompoknya kembali ke jalan sebelumnya. Tekanan tidak muncul saat itu. Tampaknya mendekati terowongan dimensional secara otomatis mengaktifkan salah satu teknik keberadaan peringkat 9 di dalam medan perang. Nuh merasa hampir yakin bahwa teknik itu berasal dari Lord Augustus, tetapi dia tidak memiliki bukti untuk memastikannya. Aku bahkan tidak dapat menemukan sekawanan kecil singa, Noah berpikir dalam benaknya sambil terbang menuju kelompoknya yang lain. Tekanan itu juga membuatku percaya bahwa keberadaan peringkat 9 tidak akan tinggal diam jika kita terbang mengelilingi area tersebut. Hukum yang bermutasi membuat Nuh tetap tersembunyi dari langit dan bumi, tetapi para penggarap biasanya dapat menembus kekuatan itu. Nuh percaya bahwa Lord Augustus telah menerima instruksi yang tepat setelah dia membunuh 3 bawahan yang kuat. Kurasa itu akan menjadi serangan gila menuju terowongan itu, pikir Noah. Saya hanya bisa berharap cukup banyak dari kita yang bertahan untuk mengaktifkan stabilizer. Nuh tenggelam dalam pikirannya ketika sesosok tubuh besar yang marah terbang keluar dari medan perang. Putih dan mendarat di dekatnya. Asap terus keluar dari makhluk itu, tapi Noah tetap bisa mengenalinya. Itu adalah salah satu dari singa peringkat 9 yang dia lihat setelah kedatangan pasukan langit dan bumi.